Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik diskusi dan tanya jawab. Yang pertama, teknik diskusi merupakan sebuah metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang. Metode yang satu ini sangat cocok untuk diterapkan pada kelompok yang berjumlah tidak terlalu banyak. Dalam praktiknya, metode diskusi ini lebih mengutamakan interaksi yang terjadi antara individu, serta untuk merangsang daya pikir pada setiap peserta diskusi. Teknik diskusi juga memiliki beberapa jenis diskusi. Setiap jenis diskusi tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Setiap guru harus lebih mengetahui jenis-jenis diskusi tersebut supaya dapat mempraktikkan kepada anak didiknya dengan baik. Berikut ini macam-macam diskusi menurut jenis penyampaiannya. Macam-macam diskusi tersebut, yang pertama, diskusi formal. Diskusi formal dapat ditemukan di berbagai lembaga, misalnya saja di pemerintah dan semi pemerintah. Dalam diskusi yang satu ini dibutuhkan adanya ketua sebagai pengatur jalannya diskusi, serta seorang penulis atau notulen untuk mencatat setiap apa yang terjadi di dalam proses diskusi. Pada umumnya, acara yang dilakukan tersebut berbentuk formal seperti yang dilakukan oleh para wakil rakyat di acara sidang DPR. Jika ada praktiknya di lingkup sekolahan, maka harus dapat mengumpulkan siswa dalam jumlah yang cukup banyak. Karena metode ini dilakukan secara formal, maka setiap tindakan dalam diskusi harus mendapatkan izin dari moderator. Hal tersebut perlu dilakukan agar keadaan tetap kondusif dan proses diskusi bisa berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu diskusi non-formal. Dalam diskusi non-formal, aturan tidak seketat seperti apa yang ada pada jenis diskusi formal, karena diskusi ini tidak bersifat formal atau resmi. Contoh yang paling sederhana dalam diskusi non-formal ini adalah diskusi yang berlangsung di dalam keluarga. Setiap keluarga mempunyai hak untuk berbicara sesuai kapasitasnya. Perlu diingat bahwa dalam diskusi non-formal tidak harus ada moderator ataupun notulen acara. Seandainya di dalam dunia pendidikan dapat berupa kegiatan kelompok belajar, pada setiap anggota kelompok belajar akan saling berbagi informasi atau bertanya untuk dipecahkan dan dicari solusinya secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu diskusi panel. Metode diskusi panel terdapat dua jenis anggota diskusi, yaitu anggota diskusi aktif dan tidak aktif. Bagi anggota aktif, mereka akan ikut terlibat di dalam forum diskusi. Sebaliknya, anggota yang tidak aktif, mereka tidak akan terlibat diri di dalam diskusi. Lebih sederhananya hanya sekedar pendengar. Para anggota tidak aktif adalah bagian dari beberapa kelompok yang saat itu menjadi anggota aktif atas nama kelompok mereka. Diskusi yang keempat yaitu diskusi simposium. Metode diskusi simposium hampir mirip dengan diskusi formal, hanya saja diskusi ini dalam penyampaian pendapat dilakukan oleh beberapa orang penasaran. Setiap anggota yang menjadi penasaran akan menyampaikan ke depan banyak orang secara bergantian. Disitulah mereka akan menyampaikan pendapat-pendapatnya sendiri. Ciri yang melekat pada diskusi ini adalah tidak mencari kebenaran untuk suatu masalah, namun hanya sebagai sarana menyampaikan pendapat saja. Yang terakhir yaitu lecture discussion. Teknik diskusi ini tidak jauh berbeda dengan diskusi ceramah. Dalam praktiknya, diskusi ini bertujuan untuk mendiskusikan suatu permasalahan. Misalnya, untuk mendiskusikan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru kepada kelompok muridnya. Kemudian guru memberikan sedikit pengarahan untuk memecahkannya. Setiap kelompok akan mendiskusikannya dengan anggota kelompoknya, dan hasil diskusi tersebut dilaporkan kepada guru.
Adapun keunggulan dan kelemahan metode diskusi. Keunggulan metode diskusi: dengan menggunakan metode diskusi, proses belajar mengajar dapat membangun suasana kelas yang lebih menarik dan tidak membosankan, karena setiap murid akan berfokus pada masalah yang sedang didiskusikan bersama-sama. Setiap murid akan dituntut untuk berani menyampaikan pendapatnya serta berpikir secara mendalam. Selain itu, metode diskusi ini mengajarkan kepada para murid untuk mampu bersikap kritis dan sistematis dalam berpikir, serta mampu untuk bersikap toleran dalam menemukan temannya yang memiliki pendapat yang berbeda. Dan yang paling penting adalah pengalaman setiap murid mengenai etika dalam pemusyawarahan. Pada umumnya, hasil dari diskusi ini adalah berupa kesimpulan dari masalah akan dapat dengan mudah diingat oleh para murid. Hal itu terjadi karena para murid mengikuti alur diskusi dan mendapatkan hal-hal yang menurut mereka menarik. Adapun kelemahan teknik diskusi, yaitu dalam metode ini, pastinya setiap murid dituntut untuk aktif dan tentu tidak semua murid mampu mengikuti metode tersebut. Metode ini telah cenderung diisi oleh siswa yang memang dianggap pandai dan para murid yang berani berbicara. Maka dari itu, bagi murid yang kurang berani, mereka akan memiliki peluang yang kecil untuk bisa berpartisipasi dalam jalannya diskusi. Berbeda lagi jika seorang guru memang mewajibkan setiap muridnya untuk berbicara. Jika guru tidak mampu mengatur jalannya diskusi, maka arah diskusi tidak akan terarah dengan baik. Dan bisa jadi jalannya diskusi akan keluar dari pembahasan. Makanya dapat disimpulkan bahwa metode diskusi membutuhkan banyak waktu, bahkan bisa jadi tidak berjalan dengan efektif. Selanjutnya adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode yang dalam menyampaikan sesuatu informasi dilakukan melalui interaksi antara guru dan murid. Metode yang satu ini adalah suatu cara untuk menyampaikan pelajaran sekolah dengan cara seorang guru memberikan pertanyaan kepada muridnya. Selain itu, metode ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pemahaman murid terhadap materi-materi yang disampaikan oleh guru. Dalam metode tanya jawab ini berisi interaksi antara guru dan murid. Kedua belah pihak harus sama-sama aktif dalam proses pembelajaran. Setiap murid juga dituntut untuk aktif tanpa menunggu dari guru memberikan pertanyaan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya bertanya merupakan salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana para murid dapat menerima informasi yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, bertanya adalah metode pembelajaran yang dianggap penting dan bagus dalam membimbing setiap murid. Metode bertanya juga memiliki manfaat dalam produktivitas murid dan keefektifan belajar. Ada banyak fungsi bertanya dalam proses pembelajaran. Di antaranya adalah untuk mengenali informasi, mengetahui pemahaman, dan juga mengetahui keinginan murid. Dengan adanya pertanyaan yang diberikan kepada murid, mereka akan memusatkan perhatiannya kepada pemateri yang sedang disampaikan. Nah, metode tanya jawab juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan metode tanya jawab adalah menggunakan metode tanya jawab ini, setiap murid dapat dipancing untuk berpikir, berani menyampaikan pendapatnya. Alhasil, murid akan berusaha untuk fokus saat mengikuti proses pembelajaran di kelas. Selain itu, peran guru dalam memberikan pelajaran serta pemahaman kepada murid bisa berjalan dengan baik. Nah, kelemahan metode tanya jawab ini memang cukup bagus dalam membangun mental murid. Namun,
ada dampak negatif yang dihasilkan. Misalnya saja ketika proses tanya jawab ada beberapa pendapat, maka bisa jadi terjadi perdebatan yang dapat menghabiskan waktu yang tidak sedikit. Maka bisa dikatakan bahwa metode ini memiliki kelemahan pada efisiensi waktu bila hal tersebut benar-benar terjadi. Selain itu, untuk memberikan kesimpulan juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena pasti setiap murid memiliki pendapat yang berbeda.